Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Mutia dari kelas C3 Prodi S1 Akuntansi. NPM saya 102211164. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang Ma'rifatur Rasul. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu ada Ta'rifur Rasul. Secara bahasa atau secara etimologi, Rasul yaitu seorang utusan. Siapa saja yang diutus bisa disebut sebagai Rasul. Sedangkan dalam segi istilah syar'inya, Rasul adalah lelaki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada manusia. Rasul sendiri mempunyai dua fungsi utama, yaitu satu, membawa risalah. Baik pada zaman Rasulullah sendiri, beliau pembawa risalah, membawa berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, teladan dalam menjalankan risalah. Seorang rasul berfungsi untuk sebagai suri tauladan yang wajib diikuti dan dijadikan seseorang panutan oleh setiap pengikutnya. Dan untuk ciri-ciri seorang rasul yaitu pertama, sifat-sifatnya sangat mendasar. Kedua, mempunyai mukjizat. Ketiga, berita kedatangan. Keempat, berita-berita kenabian. Dan yang terakhir yaitu hasil kerasulan. Yang kedua yaitu makanatur Rasul atau kedudukan Rasul. Kedudukan Rasul yang pertama yaitu abid min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul Muhammad SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga bisa makan, minum, pergi ke pasar, beristi, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilakukan oleh kita secara baik. Lalu yang kedua yaitu as-sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah bernilai syar'i. Sunnah juga dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Sesuatu di luar itu boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Perkara ini adalah wasailul hayyah atau sarana hidup yang bisa berubah dan tidak mesti mengikutnya. Yang perlu diikuti dan bernilai sunnah adalah yang bersifat minjahul hayat atau petunjuk hidup. Dan yang ketiga yaitu Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Rasul mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Seperti Nabi Muhammad, Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun, Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Allah menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 144 yang berisi pertama, Rasul itu tabligh risalah, yaitu menyampaikan risalah. Kedua, adaul amanah, yaitu menunaikan amanah. Ketiga, imatul limat atau pemimpin umat. Dan yang terakhir, dakwah nabiyiyah atau dakwah kenabian. Dan yang selanjutnya ialah sifat-sifat Rasul. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat kerasulan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan yang seutuhnya. Rasulullah adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan manusia setengah malaikat, dan bukan manusia setengah jin. Akan tetapi Rasulullah SAW adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya, dan memiliki perasaan seperti manusia yang lainnya. Yang kedua, al-ishmah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariyah atau kemanusiaan, maka Rasulullah SAW mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru. Tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Ta'ala, sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Inilah yang disebut sifat ismah atau dijaga, dilindungi, dicegah, dan dikendalikan oleh Allah Ta'ala sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa.
Dan yang ketiga adalah asyiddu atau jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan menggambarkan hal-hal gaib. Rasulullah bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Ta'ala. Yang keempat, al-fatonah atau cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang Rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia. Yang kelima ada al-amanah atau terpercaya. Yang keenam, at-tabligh atau menyampaikan risalah. Dan yang ketujuh ada al-ittizamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Pembahasan selanjutnya ialah wazifatul Rasul atau tugas Rasul. Tugas Rasul dibagi menjadi dua, yaitu menyampaikan risalah dan menegakkan dinullah. Risalah dakwah yang dibawa oleh Nabi adalah memperkenalkan masyarakat jahiliyah kepada penciptanya. Perkara ini tidaklah begitu sukar karena setiap manusia mempunyai fitrah untuk menerima kholik. Tugas kedua adalah menegakkan dinullah. Tugas ini tidak semua muslim memahaminya atau tidak mengetahui bagaimana untuk merealisasikannya. Beberapa aktivitas untuk menegakkan dinullah Allah ini adalah menegakkan khilafah, membangun rijal, minhajud dakwah, dan merealisasikan risalah. Yang pertama ada hamilu risalati dakwah atau mengemban risalah dakwah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan aktivitas dakwah agar umat manusia ma'rifatul khaliq atau mempelajari, mengetahui, dan mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka bersedia beribadah hanya kepadanya. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing manusia tentang kaifiyatul ibadah atau tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga yaitu Rasulullah SAW bertugas menyeru manusia agar mengetahui dan mengamalkan Islam sebagai minhajul ilmiyah atau pedoman kehidupan. Selanjutnya Rasulullah SAW melakukan at-tarbiyah atau pembinaan kepada umat, yakni berupa taujihan atau pengarahan dan nasihatun atau nasihat, sehingga iman, ilmu, dan amal mereka tumbuh berkembang. Yang selanjutnya ada iqamatu dinillah, yaitu menegakkan agama Allah. Yang pertama, Rasulullah SAW melakukan iqamatul khilafah atau menegakkan khilafah, yakni kepemimpinan Islam di muka bumi ini. Hal ini adalah konsekuensi logis dari risalah tauhid yang harus disampaikannya ke seluruh penjuru bumi, meliputi seluruh bangsa yang ada di timur, barat, utara, dan selatan. Selanjutnya, dalam rangka iqamatu dinillah, Rasulullah melakukan binaur rizal atau membina kadar yang menjadi kekuatan inti, sehingga estafeta dan roda dakwah dapat terus berputar. Selanjutnya, Rasulullah menggariskan minhajud dakwah atau metode, cara, dan prosedur dakwah untuk menjadi pedoman generasi penerusnya yang akan mengarungi dinamika medan perjuangan sehingga Islam akan tegak hingga akhir zaman. Materi akhlakul karimah yaitu innama bu'istul utammama sholihal akhlak, yang artinya bahwasanya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Materi hukum atau syariat. Metode atau strategi dakwah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah: yang pertama, melakukan metode dakwah sirriyah atau sembunyi-sembunyi kepada orang-orang yang terseleksi. Kedua, memanfaatkan perlindungan Abu Thalib ketika melaksanakan dakwah jariyah atau terang-terangan. Yang ketiga, metode pembinaan umat secara sembunyi-sembunyi di rumah Arkam bin Abil Arkam. Selanjutnya, menghindari konfrontasi dan mengambil langkah defensif atau bertahan terhadap orang-orang yang memusuhi dan melakukan tekanan kepada dakwah. Selanjutnya, mengambil kebijakan untuk membolehkan orang-orang lemah
di kalangan kaum muslimin agar menampakkan kemurtadan demi keselamatan jiwa dan menjaga pertumbuhan dakwah. Selanjutnya, yaitu memerintahkan pengikutnya hijrah ke Habasyah atau Ethiopia, yaitu kerajaan Kristen. Selanjutnya, memanfaatkan hukum jiwar atau suaka yang diberlakukan masyarakat musyrik agar memperoleh keselamatan dalam berdakwah dan beribadah. Dan yang terakhir yaitu mencari pembelaan dari luar basis teritorial dakwah. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.